Hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang mungkin bisa dikatakan enak atau tidak enak, saudaraku, yaitu tentang penginjilan. Kira-kira penginjilan adalah aktivitas yang menyenangkan atau aktivitas yang ingin dihindari, saudaraku? Siapa yang di sini pernah memberitakan Injil? Boleh angkat tangannya? Yang pernah memberitakan Injilnya? Injilnya Tuhan maksudnya. Ya. Oke, terima kasih. Siapa di sini yang merasa dirinya bukan penginjil? Boleh angkat tangan? Oh, sedikit. Berarti mayoritas merasa dirinya seorang penginjil. Tapi yang angkat tangan memberitakan Injil sedikit, ya. Jadi saudara adalah penginjil pengangguran, ya. Oke. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan saudara, saya kasih judul penginjilan untuk non-penginjil. Untuk orang yang merasa dirinya bukan penginjil. Kenapa? Karena mayoritas orang Kristen yang saya temui, termasuk diri saya bukan penginjil, saudaraku. Bahkan kalau di skor jawatan, saudara yang pernah ngisi tes ya, di skor jawatan, dari dulu sampai sekarang selalu penginjilan itu berada di paling bawah. Saya merasa diri saya bukan penginjil dan terus terang itu adalah aktivitas yang menakutkan buat saya, saudaraku. Nah, sehingga siang hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang apa yang saya alami juga dan mungkin juga saya pahami, yaitu tentang penginjilan untuk non-penginjil, saudaraku. Penginjil artinya adalah pemberita Injil atau pembawa kabar baik. Dan sekali lagi tidak harus memiliki jawatan penginjil, contohnya adalah Nuh dan Yunus. Nuh sebenarnya dikenal sebagai seorang petani. Ya, kalau saudara lihat di Alkitab setelah air bah turun, bahtera menepi, nah dikatakan profesinya Nuh adalah seorang petani. Dia adalah pelaku di marketplace, saudaraku. Ya, bahkan dikatakan dia adalah pembudidaya anggur pertama kalinya di muka bumi. Saudara bisa lihat itu di kejadian setelah bahtera surut dan Nuh menepi dan dia menjadi petani anggur untuk pertama kalinya. Dan kemudian kita bisa lihat yaitu Yunus. Yunus ini adalah orang yang dipaksa untuk memberitakan Injil, saudaraku. Ya, dia dipaksa. Yunus adalah seorang nabi, kalau saudara lihat di Alkitab. Dia bukan pemberita Injil. Orang yang dedicated sebagai pemberita Injil itu adalah Filipus. Itu betul-betul dedicated, memang dia seorang pemberita Injil, saudaraku. Nah, saya ingin cerita sejenak tentang Yunus. Karena Yunus ini menarik banget. Kenapa menarik? Karena dia dipaksa untuk memberitakan. Mungkin persis seperti kebanyakan kita, termasuk saya. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana saya bertumbuh dalam kerohanian saya merasa dipaksa untuk menjadi pemberita Injil. Nah, saya ceritakan dulu kisah Yunus. Yunus ini adalah seorang nabi dan dia harus memberitakan sebuah berita yang tidak mengenakan, yaitu tentang Niniwe akan dibumi hanguskan. Niniwe akan hilang. Ya, kenapa? Karena penduduk Niniwe itu adalah orang-orang jahat, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa Niniwe itu adalah orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya dia bukan seperti mana left, mana right, bukan. Ya, turn left ternyata turn right, ya. Bukan itu, saudaraku. Tetapi orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri itu adalah maksudnya orang yang tidak bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Dia nggak bisa bedain. Dalam arti apa? Basa Surabaya nih, sakar PDW kabeh, saudaraku. Ya, penduduk Niniwe betul-betul sakar PDW. Jadi misalkan aja, aku pingin hartamu, aku rampok kamu, aku tidak salah. Karena dia tidak bisa membedakan mana benar dan mana salah. Aku pingin punyamu, aku ambil. Ya, aku rampok. Kalau kamu tidak suka, aku pukul, bahkan aku bacok, terserah aku. Jadi
Mereka betul-betul orang yang jahat, tidak bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Bahkan menurut penelitian arkeologi, mereka juga menyerang bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Mereka bikin onar, termasuk salah satunya korbannya itu adalah Israel. Nah, dengan penduduk yang seperti ini, maka Yunus seneng nggak ketika Tuhan punya rencana membumi hanguskan Niniwe? Contoh nih, engkau punya musuh. Musuhmu jelas-jelas kurang ajar. Musuhmu jelas-jelas salah. Dia ditangkap polisi dan dihukum 20 tahun. Engkau bersuka cita atau sedih? Nah itulah Yunus, saudaraku. Modelmu kayak Yunus itu. Ya. Dia bersuka cita, saudaraku. Dia senang. Kenapa? Oh, mumpung Tuhan akan membumi hanguskan Niniwe. Ya. Makanya Yunus kemudian berusaha lari dari Niniwe. Secara geografis, Niniwe itu letaknya di Irak, saudaraku. Sampai hari ini masih ada Niniwe. Makanya ketika ISIS menguasai Irak, kasihan banget penduduk Niniwe dibunuh, saudaraku, sama ISIS. Karena Niniwe memang dikenal sebagai daerah mayoritas Kristen di wilayah Irak. Dan Yunus itu lari ke Tarsis, Tarsis itu ke Spanyol. Jadi itu membentang 180 derajat, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi memang Yunus sudah berkeinginan untuk melarikan diri sejauh-jauhnya, menjauhi Niniwe. Supaya apa? Supaya keinginan Tuhan membumi hanguskan Niniwe itu terjadi. Nah, gawatnya adalah ketika Yunus berusaha lari, dia ketangkap ikan, dan ketika ketangkap ikan itu dia bertobat di dalam perut ikan. Apakah dia bertobat untuk memberitakan Injil? No. Singkat cerita, dia dilepaskan dari ikan. Kenapa saya bilang dia bertobat bukan untuk memberitakan Injil, nanti saya ceritakan. Dan dia diutus ke Niniwe, tetap lanjut harus ke Niniwe untuk memberitakan apa yang Tuhan mau. Kira-kira kalau tadi musuhmu masuk penjara 20 tahun dan dia memang orang yang bencek, orang yang nyebelin, orang yang berbuat salah, mau nggak engkau dipanggil menjadi saksi untuk memperingan hukumannya dia? Halo? Berarti memang model kita kayak Yunus semua ya? Ya itulah saudaraku ya. Modelnya Yunus ya sudah, lihat aja kiri kananmu, nah itulah modelnya Yunus saudaraku. Ya, kita tega untuk membuat orang lain mau celaka aja deh, gitu. Ya, apalagi kalau jelas-jelas nyebelin, mau celaka, udah terserah kamu. Nah, Yunus akhirnya memberitakan apa yang Tuhan mau. Ketika Yunus memberitakan apa yang Tuhan mau, kira-kira Yunus akan stay di mana? Dia tidak stay di Niniwe. Dia keluar dari kota Niniwe dan dia berkemah di dekatnya kota Niniwe. Tujuannya apa? Tujuannya dia kepingin tahu apa yang bakal terjadi dengan kota Niniwe. Dengan harapan Tuhan membumi hanguskan Niniwe. Jadi dia memang sengaja berada di luar, saudaraku. Makanya saya bilang pertobatannya dia bukan pertobatan untuk, oke Tuhan aku mau taat untuk beritakan Injil. No. Enggak, dia tetap enggak mau, saudaraku. Dia sengaja tetap berada di luar dengan harapan dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan menghancurkan Niniwe. Ternyata kejadian yang terjadi di dalam kota Niniwe tidak seperti ekspektasinya Yunus. Yaitu di dalam kota Niniwe terjadi pertobatan sehingga akhirnya Tuhan membatalkan hukumannya, saudaraku. Apakah Yunus senang? Enggak. Yunus enggak senang. Di Yunus pasal terakhir, saudara bisa baca runtut terus, di situ akhirnya Yunus protes sama Tuhan. Tuhan, aku ngerti kok maksudmu. Kalau ujung-ujungnya mereka bertobat, ngapain aku harus jauh-jauh pergi ke Niniwe? Dengan kata lain, harapannya mereka bertobat atau mati? Mati. Itu harapannya Yunus, saudaraku. Mati aja orang Niniwe. Ngapain bertobat? Aku ngerti kok Tuhan, bahwa ujung-ujungnya pasti bertobat. Makanya dia protes sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan membuat pohon di mana dia berteduh itu layu,
rusak dan kemudian saya sangat yakin Yunus botak ya, karena dia kena panas terik dan dia ngomel, pasti sakit batuknya, saudaraku, ya kan? Ya, kepalanya yang botak kena panas terik, pasti dia akan kesakitan. Nah, disitulah dia marah, dia komplain sama Tuhan. Nah, kemudian di Yunus pasal akhir, ayat terakhir, Tuhan menjelaskan bagaimana tidak Tuhan akan sayang kepada Niniwe. Mereka adalah orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan kata lain, dosanya kebacut, tetapi ternyata Tuhan sayang. Bagaimana tidak Tuhan akan sayang kepada Niniwe. Nah, Yunus adalah contoh, saudaraku, bagaimana dia dipaksa untuk memberitakan Injil. Dan mungkin itu persis sama seperti kita, mayoritas, termasuk saya, memberitakan Injil seakan-akan menjadi agenda atau aktivitas yang tidak enak. Lebih baik enak disuruh baca Alkitab atau memberitakan Injil. Meskipun nggak dibaca juga, ya kan? Ya. Ya. Tapi kita merasa bahwa beritakan Injil sesuatu yang sangat tidak enak, saudaraku. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Pemberitaan Injil itu sebetulnya adalah habitnya Tuhan Yesus sendiri. Pemberitaan Injil itu adalah kebiasaan gaya hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa pemberitaan Injil itu agendanya gereja, saudaraku. No. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa karena kekristenan perlu berkembang, maka Injil perlu diberitakan. Enggak, saudaraku. Sejak dari awal kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu memang lifestyle-nya Yesus. Kita bisa lihat di kitab Lukas, Yesus bilang begini, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Makanya Yesus sampai belusukan dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk apa tujuannya? Untuk beritakan Injil. Jadi Yesus punya kebiasaan untuk beritakan Injil, karena pemberitaan Injil itu proyeknya Bapa, saudaraku. Itu proyeknya Yesus. Dia diutus untuk beritakan Injil. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita beritakan Injil, sebetulnya kita terlibat di dalam proyeknya Bapa. Nah, makanya kita bisa melihat di sini, bahkan Yesus memilih 12 muridnya. Untuk apa Yesus memilih 12 muridnya? Dikatakan menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus dan untuk apa? Diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus membutuhkan murid. Murid itu punya tugas utama selain mengikuti Yesus, dia harus beritakan Injil. Makanya di sini saya mengajak saudara melihat bahwa pemberitaan Injil itu bukan proyeknya gereja. Jadi jangan berpikir, oh karena gereja sepi kita harus beritakan Injil. No. Kita harus punya kesadaran kalau kita sadar kita muridnya Yesus. Yesus berkepentingan, kita harus beritakan Injil. Dan mengusir setan. Dengan kata lain kita bisa melihat bahwa isu pemberitaan Injil, nanti kita akan lihat, itu juga isu peperangan rohani, saudaraku. Nah, kemudian gereja mula-mula dikatakan jemaat tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Sekali lagi Injil menjadi habit bagi kekristenan mula-mula, saudaraku. Karena Injil memang proyeknya Yesus, itu habitnya Yesus. Jadi kalau kita kepingin seperti Yesus, kita harus menjadi seperti Yesus. Kita harus mengcopy apa yang Yesus lakukan. Salah satu isu penting yang harus kita copy adalah beritakan Injil, saudaraku. Dulu pada waktu saya bertobat, pertama kali saya diberitakan Injil oleh teman saya. Saya sangat bersyukur yang memberitakan Injil kepada saya, teman saya cukup radikal, saudaraku. Karena teman saya waktu itu dia SMA, dia berasal dari orang yang nakal senakal-nakalnya. Dia dikeluarkan dari sekolah
karena kenakalannya dia tertangkap razia polisi ketika polisi merazia pelacur jalanan. Nah, dia berada di situ. Jadi dia ikut keciduk, saudaraku. Sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Apakah dari situ dia bertobat? Tidak, dia tidak bertobat. Di sekolah berikutnya dia juga dikeluarkan karena tawuran. Ya, waktu itu era gangster ya kan. Jadi dia tawuran antar gangster, lalu dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, di sekolah yang ketiga baru dia dijamah Tuhan dan ngalamin pertobatan secara total, saudaraku. Nah, saya diinjilin sama dia. Dia adalah teman baik saya, dia adalah sahabat saya, jadi saya sering bermain ke rumahnya dia, dan saya diinjilin sama dia. Bagaimana saya bertobat? Saya bertobat jujur aja dipaksa, saudaraku. Saya dipaksa karena saya bermain di rumahnya dia. Saya tidak boleh pulang kalau saya tidak terima Yesus. Dikunci pintu rumahnya sampai jam 12 malam, saudaraku. Lebih baik pulang atau tidak? Akhirnya saya ngalah, oke deh saya terima Yesus deh. Ya kan? Jadi saya didoakan untuk terima Yesus, baru pintu rumahnya dibuka, kuncinya saya diizinkan untuk pulang. Udah jam 12 malam, saudaraku. Ya, saya sudah ngantuk waktu itu. Tapi tanpa saya sadari, besoknya ternyata saya merasakan terjadi perubahan di dalam diri saya. Mungkin saya tidak bermaksud serius, tetapi ternyata Tuhan serius melakukannya, saudaraku. Bagaimana saya bisa merasakan terjadi perubahan dalam diri saya? Saya sebenarnya kepingin menjadi seperti teman saya yang versi nakal, saudaraku. Tetapi setelah saya didoakan dan saya terima Yesus, tiba-tiba itu hilang dari saya. Totally hilang, saudaraku. Keinginan untuk jadi nakal dan lain sebagainya itu hilang betul. Nah, kemudian saya di follow up sama teman saya. Apa yang dia lakukan untuk follow up? Beritakan Injil, saudaraku. Saya masih jadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa, saudara. Saya baru saja diajak untuk terima Yesus, saya gak ngerti apa-apa, cara teman saya memfollow up adalah beritakan Injil. Kenapa? Karena ternyata pemberitaan Injil itu adalah aktivitas utama murid-murid. Tanpa perlu mereka ikut sekolah teologi terlebih dahulu, saudaraku. Langsung mereka diajak untuk beritakan Injil. Mereka melihat bagaimana Yesus beritakan Injil. Nah, saya dipaksa oleh teman saya ini di follow up dengan cara beritakan Injil. Saya diajak makan, pergi ke sebuah warung. Warungnya rame. Dia bilang, beritakan Injil ke ibunya yang jual. Baru kita bayar dan kita pergi. Waduh, takut saya, saudaraku. Yang ngantri warung itu ada. Kita sudah selesai makan. Tapi teman saya bersikukuh, kita enggak akan pergi kalau kamu tidak ngomong sama ibunya. Waduh, saya berusaha nego teman saya nego. Akhirnya dia cuma bilang, udahlah, cuma bilang aja, Tuhan mengasihimu, Bu. Sambil kamu bayar. Waduh, saya takut, saudaraku. Ada di sini yang ketakutan hanya bilang Tuhan mengasihimu? Enggak, puji Tuhan. Ya, ada lagi? Ada yang berani? Atau masih takut hanya bicara seperti itu, saudaraku? Kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, saya ketakutan banget, saudaraku. Waduh, akhirnya saya bingung karena warungnya rame. Ya kan, ya sudah deh, Bu, Tuhan mengasihimu. Lalu bayar, lalu pergi. Diulang sampai beberapa kali sama teman saya, saudaraku. Waduh, saya sampai kalau diajak dia makan stres jadinya. Saya berusaha menghindari. Kenapa? Selalu harus dilakukan itu. Nah, setelah saya tidak mau diajak makan, ya kan, dia sudah tahu. Karena setiap kali diajak makan saya jadi tanya akhirnya. Apa, nanti beritakan Injil lagi ya? Gak usah deh, udah gak usah makan ya kan. Gak usah makan. Dia ajak saya naik becak. Kemana? Jalan-jalan naik becak, ya kan. Ya udah naik becak jalan-jalan. Tahu yang terjadi? Beritakan Injil kepada bapak becak. Aduh, ada tujuannya nggak naik becak? Nggak ada. Jadi saya kasihan sama abang becaknya, saudaraku. Nyo ini kemana nyo? Lurus, ya kan? Ya kemana?
lurus aja Pak. Begitu perempatan abang becaknya tanya lagi, "Nyo ini kemana?" "Kiri." "Terus kemana?" "Terus aja Pak." Nggak ada kejelasan saudaraku. Sampai diajak putar. Tujuannya apa? Kamu harus beritakan Injil. Saya kasihan lihat abang becaknya, sampai berkeringat saudaraku. Wah, kenapa? Karena kita naik becak tanpa tujuan. Jadi disuruh putar terus. Teman saya ngotot, kita nggak berhenti kalau kamu tidak beritakan. Dan apakah saya hanya boleh bilang Tuhan mengasihimu? Enggak, sekarang kamu harus cerita tentang Yesus. Harus cerita Tuhan Yesus. Cerita semuanya. Waduh, akhirnya saya nekat karena saya sudah kasihan sama abang becaknya. Saya nekat, saya cerita. Setelah selesai saya cerita, saya bilang, udah selesai kan? Lalu apa lagi? Nah, teman saya bilang, tantang abang becaknya. Mau nggak terima Yesus? Aduh, saya jadi ketakutan lagi. Saya tanya sama abang becaknya. Mungkin abang becaknya nggak ngerti, saudaraku. Pokoknya dia bilang, iya saya mau. Lalu, mungkin abang becaknya ya frustrasi juga ya. Sambil ngayuh, dia kecapean, ditanya macam-macam ya kan. Dia bilang mau. Nah, terus saya tanya, terus apa lagi? Doakan. Lah, ini lagi naik becak. Doakan, gimana caranya? Tanya abang becaknya, mau nggak didoakan? Saya tanya, mau abang becaknya. Langsung sama teman saya, udah berhenti di rumah kalau gitu. Nah, berhenti di rumahnya dia, abang becaknya diajak masuk ke rumah, doakan. Setelah doakan selesai, baru abang becaknya dibayar, saudaraku. Ya, baru kita selesai. Nah, dari situ terus terang, saya mulai belajar untuk memberitakan Injil. Tapi masih takut enggak? Masih, saudaraku. Masih takut. Kemudian singkat cerita, saya ke Surabaya, saya masuk Pemuda Betani Manyar waktu itu, belum ada nginden. Nah, di Pemuda Betani Manyar ketika saya masuk, ternyata sedang ada program pemuritan. Dan yang namanya pemuritan, salah satu aktivitasnya harus apa? Beritakan Injil. Jangan lupa, Matius 28, 19, 20, kata pertama apa? Pergi. Pemuritan tanpa pemberitaan Injil itu enggak lengkap, saudaraku. Kalau kita mempraktekkan pemuritan, tidak pernah beritakan Injil, kita itu masih separuh jalan, saudaraku. Karena kata pertama adalah pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, pemurid saya mulai ngajak ke rumah sakit. Berdua-berdua. Wah, saya merasa enteng. Kenapa enteng? Karena saya nggak perlu ngomong kan ada teman. Saya tinggal senggol teman saya, kamu aja yang ngomong ya kan. Dengan sedikit paksaan, saudaraku. Nah, di situ kita harus beritakan Injil lagi di rumah sakit. Setelah itu, ganti saya yang punya murid-murid di bawah. Saya jadi pemurid. Ketika saya jadi pemurid, saya akan ditanya oleh pemurid saya, aktivitas apa yang sudah saya lakukan atau belum? Pemberitaan Injil. Kamu sudah ajak anak-anakmu, murid-muridmu untuk beritakan Injil belum? Belum kok. Beritakan Injil. Waduh. Tapi kali ini lebih gawat. Kenapa lebih gawat? Karena saya yang harus memulai kan. Saya pemurid, saudaraku. Dan kalau saya tidak berani memulai, aduh, gengsinya minta ampun. Loh ya kan? Katanya memuridkan. Tapi nggak berani kasih contoh beritakan Injil. Wah, akhirnya kita pergi ke rumah sakit lagi dan saya harus beritakan Injil. Dan mereka lihat bagaimana saya harus beritakan Injil. Nah, pemberitaan Injil itu adalah aktivitas orang percaya, saudaraku. Bukan masalah proyek gereja, no. Dan pemberitaan Injil, sekali lagi, itu adalah tindakan penyerangan di dalam peperangan rohani. Ayat ini mengatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Bukan ngajak, tapi merampas, saudaraku. Kalau merampas berarti ada satu tindakan yang sangat agresif untuk kita harus ambil, saudaraku. Karena bukan ngajak, bukan. Tapi dikatakan dengan jalan merampas mereka dari api. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita hanya berkeluh kesah,
Anakku dideketin setan, temanku kena setan. Ya kan, mereka semua punya permasalahan. Semua kena permasalahan. Dan kita do nothing, saudaraku. Yang salah iblis atau kita? Kita yang salah, bukan iblis yang salah. Iblis juga punya job desk-nya sendiri, saudaraku. Dia punya targetnya sendiri. Masalahnya adalah kenapa kita diam saja. Kita yang pengangguran, kita yang nggak ngapa-ngapain. Gawatnya orang Kristen menerima keluhan dari teman-temannya, dia lagi problem keluarga, dia lagi problem keuangan, dia terima keluhan dari saudaranya, dia lihat keluhan anaknya, hanya dijadikan cerita di komunitas. Pertanyaannya, tindakan apa yang akan dilakukan? Atau tidak ada, saudaraku? Atau hanya menjadi sebuah cerita baru di dalam komunitas. Bahwa temanku, aku punya teman, ngalamin begini loh. Dia kok bisa sampai begini ya, kok begini. Dan kita biarkan mereka dirampas oleh iblis. Yang salah iblisnya kah? No. Sekali lagi iblis punya kerjaannya, saudaraku. Kita yang nggak kerja, itu aja. Paham? Ya, untuk kasus ini saya harus membela iblis. Ya kan? Enggak. Guyon, saudaraku, guyon. Tapi intinya adalah kita harus belajar untuk merampas mereka dari api. Jangan cuma dijadikan bahan cerita di komunitas. Ya, beri diri kita untuk merampas mereka, saudaraku. Kalau mereka sedang kesusahan, rampas mereka. Ya, beri diri kita, saudaraku. Sekali lagi, jangan cuma dijadikan bahan cerita. Kita nggak butuh itu, kita butuh action, kita butuh tindakan. Tindakan apa sih? Penginjilan itu adalah tindakan penyerangan di dalam peperangan rohani, saudaraku. Jadi kalau kita tidak pernah beritakan Injil, ya jangan heran kalau iblis berkuasa di mana-mana. Iblis memporak-porandakan di mana-mana. Kenapa? Karena pengikut Yesus memang sengaja mendiamkan untuk hal itu terjadi, saudaraku. Itu problemanya. Nah, ini beberapa list aja. Kenapa sih kita nggak berani beritakan Injil, saudaraku? Apakah gara-gara takut akan iblis, akan manusia, ada rasa nggak suka, benci, tidak punya kasih, dan seterusnya, saudaraku. Ya, ini saudara bisa saling cek secara pribadi atau di komunitas. Apa problemanya kita, saudaraku? Nah, saya akan mengajak saudara untuk masuk di sesi ini, yaitu pemberitaan Injil digerakkan oleh 3 hal, saudaraku. Jangan lupa ya, 3 hal. Yang pertama apa? Berita. Yang kedua adalah belas kasihan. Dan yang ketiga, waktu yang singkat. Berita. Jangan lupa bahwa tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik. Hanya memberitakan, saudaraku. Bukan maksa orang untuk jadi Kristen. No, bukan. Tugas kita hanyalah memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu apa? Yesus. Kabar baik itu Yesus atau engkau untung 50 juta. Which one? Mana yang kau sebut kabar baik? Kabar baik itu adalah Yesus atau engkau mengalami kesuksesan luar biasa, saudaraku. Halo. Mana yang kita ceritakan? Mana yang kita beritakan, saudaraku? Kadang saya terlalu capek dengan kesaksian orang Kristen. Orang Kristen itu terlalu flexing rohani, saudaraku. Saya tidak melarang orang Kristen sukses. Orang Kristen harus sukses. Orang Kristen harus diberkati, saudaraku. Tapi masalahnya adalah seringkali yang disaksikan cuman, wah saya diberkati, saya sukses, bla 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 bla. Tuhan dikasih porsi cerita enggak? Halo? Berarti kabar baik itu apa? Tentang dirimu sendiri, yang sukses, yang fakjai. Ya. Yang apa, saudaraku? Kapan Tuhan dikasih porsi untuk diceritakan, saudaraku? Aduh, itu membosankan, saudaraku.
Makanya kadang saya paling males dengar kesaksian. Kenapa? Karena seringkali kesaksian Kristen itu mengglorifikasi kesuksesan dirinya sendiri. Tidak mengglorifikasi tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya dia. Tuhan hanya dikasih porsi kecil, di endingnya saja. Ya tapi ini semuanya kan karena Tuhan, selesai. Kenapa? Karena kesaksiannya di gereja. Tapi kalau kesaksiannya di luar, kalimat terakhir itu enggak ada, saudaraku. Berita baik itu tentang Tuhan. Kalau engkau sukses karena Tuhan, saya mau beritahu saudaraku. Sekali lagi berita utama, berita yang paling betul-betul esensial itu tentang Tuhan. Jadi kalau engkau mau menggunakan kesaksian kesuksesanmu, kesaksian suksesmu itu cuma menjadi pintu pembuka, itu cuma menjadi bridging saudaraku. Supaya apa? Supaya engkau bisa menceritakan berita yang utama. Jangan berita utamanya dihilangin, yang jadi berita utama adalah kesuksesan pribadi. Aduh, nyebelin saudaraku. Itu flexing banget. Kenapa saya sebut flexing? Karena akhirnya yang lain akan iri kan. Wih kok Tuhan berkati dia ya. Kapan aku Tuhan mau berkati Tuhan? Iri kan? Kita menimbulkan kemuliaan untuk Tuhan atau keirian kepada sesama. Berita seperti apa yang kita ceritakan, saudaraku? Sekali lagi nggak salah engkau sukses. Tapi gunakan kesuksesanmu itu menjadi alat, hanya pintu masuk, hanya sebagai bridging, jembatan, untuk kita cerita berita yang sebenarnya. Yaitu tentang Tuhan, saudaraku. Amin. Saya mau sedikit cerita, saudaraku. Kenapa sih saya itu menekunin training dan coaching, saudaraku? Karena menurut saya pribadi, isu training dan coaching, khususnya coaching, itu menjadi bridging untuk saya masuk dalam isu personal, saudaraku. Karena ketika coaching seseorang sudah oke, klik, saudaraku, terjadi engagement, nah di situ saya masuk dalam kehidupan mereka pribadi. Disitulah saya akan obok-obok untuk mulai cerita tentang Tuhan, saudaraku. Itu cuma menjadi alat aja. Nah demikian juga saudara punya pekerjaan apapun, kalau engkau sukses, biarlah itu dipakai oleh Tuhan hanya untuk menjadi alat, supaya kita bisa memberitakan, saudaraku. Oke, nah selanjutnya ini ya. Tuhan Yesus cuma juru selamat rohani, atau Yesus bukan jawaban bagi setiap permasalahan? Yesus jawaban atau bukan? Yesus relevan enggak, saudaraku? Yesus sama Donald Trump relevan mana? Yesus sama Elon Musk relevan mana? Atau engkau anggap Yesus kampungan? Halo. Apakah engkau menganggap Yesus adalah jawaban dari semua permasalahan? Atau dia sudah enggak relevan? Saya mau beritahu, saudaraku ya. Untuk memberitakan kabar baik, engkau harus yakin bahwa Yesus itu jawaban untuk semua. Semua masalah, sebutin deh. Contohnya ya, yang paling sering ya, itu masalah keuangan. Masalah hutang. Langkah awal apa untuk orang bisa menyelesaikan hutangnya? Langkah awalnya apa? Untuk orang bisa menyelesaikan hutangnya. Apa? Hati ini harus punya komitmen untuk membayar, saudaraku. Dan harus terjadi perubahan mindset tentang pengelolaan keuangan. Siapa yang mampu mengubah hati dan pikiran manusia? Kalau bukan Tuhan. Kerjaannya Tuhan itu mengubah hati dan mindset, saudaraku. Itu first step. Percuma lah dikasih tips melunasi hutang. Bla 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 bla. Kalau tidak punya komitmen bayar, meskipun kau punya tips yang jitu, dibayar gak utangnya? Enggak. Punya duit untuk bayar hutang dulu atau dipakai dulu?
Kapan bayar hutangnya? Kalau dipakai dulu. Loh iya kan? Ayo kita fair. Kalau punya duit bayar hutang dulu atau dipakai dulu? Sisanya kalau ada baru bayar hutang. Yang mana dulu? Atau kita prioritaskan bayar dulu? Oke, gak apa-apa. Aku makan seadanya. Yang penting bayar hutang dulu. Yang mana? Pakai dulu atau bayar hutang dulu? Kalau tidak ada perubahan di dalam hati dan pikiran, saudaraku, orang nggak akan menyelesaikan, nggak akan. Engkau dimentor siapapun, engkau dikasih tips apapun, nggak akan dilakukan. Demikian juga kalau kita bicara pernikahan, aduh temanku diambang perceraian. Solusinya apa sih? Solusinya apa? Kamu perlu kasih tips-tips atau ajak mereka kembali kepada Yesus yang mampu merestorasi hati untuk mereka kembali kepada komitmen semula. Yang mana? Halo. Sodorkan Yesus, saudaraku. Semua permasalahan itu sodorkan Yesus. Engkau bukan juru selamat, saudaraku. Jangan merasa orang cerita permasalahan ke kamu, mereka butuh Yesus. Kamu bukan juru selamat. Paham teman-teman? Ya. Tugas kita adalah menyodorkan Yesus buat mereka. Setelah mereka berubah, nah next step-nya kita belajar pandu mereka, saudaraku. Kita belajar pandu. Tipsnya sama kok. Sama, ayo kasus apapun deh, kayak tadi kasus duit, tipsnya sama kok, siapapun ngomong pasti sama. Kalau hutang apa? Oh bayar, bagaimana cara bayar hutang? Oh begini, dikelola, bla 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 bla. Sama kok, saudara tanya siapapun sama kok, lo betul nggak? Sama. Yang membedakan hanyalah dilakukan atau tidak. Siapa yang bisa melakukan? Yang bisa melakukan hanyalah mereka yang punya komitmen di hatinya. Aku akan selesaikan hutangku. Itu yang bisa bayar. Nggak peduli berapapun income-nya, saudaraku. Nggak peduli. Ya. Hutang itu mirip dengan dosa, saudaraku. Hutang itu sifatnya memperbudak. Dosa itu sifatnya memperbudak. Jadi orang tidak akan bisa bebas dari hutang kalau dia tidak mengalami pertobatan, saudaraku. Karena kedua-duanya sifatnya itu sama, memperbudak, saudaraku. Dosa itu mengikat, menjadikan kita sebagai hamba, budak. Hutang itu juga sama. Makanya orang kalau punya hutang hidupnya nggak pernah tenang kan? Karena engkau sadar, engkau punya tuan yang siap nagih kamu kapanpun. Itu. Dan engkau paling takut menghadapi sang tuan kan? Itu. Itu sifatnya hutang, saudaraku. Makanya semuanya itu butuh Yesus. Ya, apapun masalahnya, ajak mereka lari kepada Yesus. Balik kepada Yesus, saudaraku. Ya, ini waktunya sudah habis. Saya bisa minta tambahan, saudaraku ya. Ya, maaf ya. Halo. Ya, maaf saya minta tambahan ya, saudaraku ya. Ya, saya sudah minta maaf loh, saudaraku. Berarti harus diapa? Dimaafkan. Ya, saya sudah minta maaf. Jadi tolong jangan ada yang komplain. Ya, saudara harus memaafkan. Nah, inti daripada berita Injil kayak tadi ya, inti daripada berita Injil adalah Yesus sendiri, saudaraku. Oke, setelah berita, yang kedua apa? Ingat? Belas kasihan. Kira-kira kita bisa nggak memiliki hati untuk jiwa-jiwa? Mengasihi untuk jiwa-jiwa? Saya mau beritahu yang sebenarnya, saudaraku ya. Kita nggak bisa mengasihi jiwa-jiwa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Manusia terlalu egois, saudaraku. Manusia itu selfish. Kesukaan manusia itu mencintai dirinya sendiri. Makanya saya paling nggak setuju dengan istilah self-love. Lalu ada ayat yang dimanipulasi. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Oh self-love dulu, itu manipulatif, saudaraku. Kenapa? Karena ciri khas manusia akhir zaman menurut surat Timotius, di akhir zaman orang akan apa? Mencintai? Ya itu, self-love.
Makanya hati-hati saudaraku, jangan suka memanipulasi firman. Pada dasarnya manusia itu sulit untuk mencintai orang lain. Manusia itu lebih peduli pada dirinya sendiri daripada orang lain. Bagaimana kita bisa punya hati untuk sesama, punya hati untuk jiwa-jiwa, kita akan bisa punya hati untuk jiwa-jiwa kalau kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu terlalu mencintaimu. Ayatnya jelas banget saudaraku. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Dan kita terima satu perintah, barang siapa mengasihi Allah, ia harus apa? Mengasihi sesamanya. Jadi kunci untuk mengasihi sesamanya itu bukan self love. Itu ngaco saudaraku. Kunci untuk kita bisa mengasihi sesama kita, yaitu kalau kita sangat sadar bahwa Tuhan itu terlalu mencintai kita dan dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita, saudaraku. Dia sudah menebusmu. Yang seharusnya kita mati, kita tidak mati. Dia memberi kita hidup yang kedua kalinya, saudaraku. Kita lahir baru. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita dan belain hidupmu, disitulah kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa melanjutkan kasih karunia itu kepada orang lain. Kalau enggak bisa, saudaraku, enggak bisa. Makanya jangan berpikir kuncinya yang pertama adalah self-love. Aduh itu sesat banget saudaraku. Gak ada dasarnya itu. Oke yang terakhir. Yang terakhir masih ingat yaitu apa? Waktu yang singkat. Kenapa kita harus beritakan Injil? Kita harus sadar bahwa waktunya singkat. Ayat ini ngeri saudaraku. Kitab Markus mengatakan demikian. Sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang pilihan yang telah dipilihnya, apa yang harus dilakukan Tuhan? Tuhan harus mempersingkat waktunya, saudaraku. Dan iblis tahu nggak kalau Tuhan punya decision untuk mempersingkat waktu? Tahu iblis. Makanya di kitab Wahyu ngeri banget, saudaraku. Di kitab Wahyu dikatakan, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa apa? Waktunya sudah singkat. Nah kita harus sadar, saudaraku, bahwa waktunya itu sudah singkat. Tuhan itu sengaja mempersingkat waktunya. Jadi kalau engkau sering ngomong, ya kan, engkau sering cerita, rasanya kok cepet banget ya, tahu-tahu sudah mau Desember, mau Natalan lagi. Ya memang karena Tuhan mempersingkat waktunya, saudaraku. Kenapa? Karena kalau tidak dipersingkat, kita susah untuk selamat. Karena iblis bekerja dengan sangat luar biasa, dan orang Kristen banyak yang jadi pengangguran, saudaraku. Loh ya kan, iblis melakukan job desk-nya kan, dia punya target untuk narik, saudaraku. Sedangkan kita tidak narik, saudaraku. Kita tidak bekerja, kita nyantai, saudaraku. Nah, kita harus sadar bahwa waktunya itu singkat, saudaraku. Jadi kalau engkau merasa lebih cepat tua, ya kan, kemarin rasanya 30, kok sekarang sudah gocap. Ya memang Tuhan mempersingkat waktunya, itu aja. Sadari itu, saudaraku. Ya, Tuhan memang sengaja mempersingkat nih. Dan sekali lagi iblis tahu, saudaraku. Iblis tahu bahwa Tuhan punya agenda, dia persingkat waktunya. Sebagai penutup, saya mau kasih cerita, saudaraku. Saya punya teman, almarhum Daniel. Mungkin ada beberapa yang kenal di sini. Waktu itu di pandemi COVID dia sempat sakit, tapi bukan sakit COVID. Dia sempat kena serangan jantung, terus problem ginjal, semuanya. Gula tinggi semuanya. Singkat cerita, dia sama keluarganya dibawa pulang ke Surabaya untuk dirawat. Nah ketika dia dirawat di Surabaya, dia dibawa pulang Surabaya, singkat cerita akhirnya kondisinya membaik dan dia mulai pulih. Nah ketika kondisinya pulih, itu sudah masuk fase pandemik akhir, saudaraku. Pandemik akhir, jadi pemerintah belum menyatakan bebas pandemik, tapi pemerintah sudah mulai sedikit melonggarkan untuk ada aktivitas-aktivitas kecil yang dibatasi. Ya kayak ini loh, kita harus ada jarak, kursinya harus lubang-lubang. Pokoknya mulai dibatasin, saudaraku. Nah, ketika mulai fase pandemik akhir itu, karena kondisinya dia sudah sehat,
dia mau balik ke Jakarta, dia sempat telepon saya. Dia bilang begini, Angga, ayo kapan kita bisa ketemu? Itu masih masa pandemik, saudaraku. Enaknya ditemui enggak, saudaraku? Apalagi dia bekas sakit. Ya, saya sempat ragu-ragu terus terang. Ketika dia ngomong, Angga, kamu ada waktu enggak? Ayo kita ketemu. Saya sempat ragu-ragu. Ketika dia menyadari bahwa saya ragu-ragu, dia bilang begini, gini deh, aku ini kan mau balik Jakarta, mau segera balik Jakarta. Aku pengen kita ketemu, tapi kalau kamu nggak berani ketemu, udah kamu di pagar saja, nggak usah keluar rumah, kamu di pagar. Nanti aku lewat depan rumahmu, cuman ingin say hi. Cuman ingin say hi, kita ketemu, udah lama nggak ketemu, karena kena pandemi kan orang sekian tahun nggak pernah ketemu kan ya. Ya aku cuma pengen kita ketemu, siapa tahu itu perjumpaan terakhir. Karena di masa pandemik banyak orang meninggal mendadak ya. Ya siapa tahu itu perjumpaan terakhir. Mumpung aku kuat, dia bilang. Ya, langsung saya bilang, kita ketemu. Gak tega saya lihat teman cuman lewat, saya di dalam pagar, enggak. Kita ketemu. Singkat cerita akhirnya kita janjian, akhirnya kita ketemu. Kita ketemu, kita ngobrol, saya duduk makan satu meja dengan dia, ngobrol saudaraku. Sampai beberapa bulan kemudian, setelah dia balik Jakarta, saya mendengar kabar dia mendapatkan serangan jantung lagi dan meninggal mendadak, saudaraku. Dari sana saya sangat syok sekali. Kenapa saya sangat syok? Waktunya itu singkat, saudaraku. Kita tidak pernah tahu orang yang kita jumpai hari ini, apakah kita bakal ketemu lagi. Kita nggak pernah tahu. Contoh paling sederhana aja. Saudara pasti punya teman SD, SMP, SMA, kuliah. Kapan kau terakhir ketemu dengan teman-temanmu? Apakah sampai hari ini bertemu? Belum tentu kan? Belum tentu ada janjian untuk ketemu. Belum tentu, saudaraku. Kadang saya ketemu dengan teman SMA saya dan saya ngomong, wih kita sudah 30 tahun lebih ya. Sudah sekian puluh tahun kita nggak pernah ketemu. Dari situ saya cuma melihat bahwa saya tarik satu pelajaran. Sejak hari itu, saudaraku, saya belajar untuk menghargai setiap perjumpaan. Saya belajar untuk menghargai setiap pertemuan. Kenapa? Karena saya tidak tahu lagi kapan saya akan ketemu dengan teman saya. Saya tidak tahu lagi. Atau mungkin kau dengan anggota keluargamu. Apalagi kalau anggota keluargamu beda provinsi, beda pulau, beda negara. Mau kapan untuk ketemu, saudaraku? Kita nggak tahu. Dari situ saya belajar untuk menghargai setiap perjumpaan. Kenapa? Karena perjumpaan hari ini belum tentu akan terjadi lagi bulan depan, tahun depan, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Kita nggak tahu. Dan kalau saya menghargai setiap perjumpaan, berarti apa yang harus saya prioritaskan untuk saya beritakan? Apa yang harus saya prioritaskan untuk saya ceritakan kepada dia, saudaraku? Kalau saya menghargai setiap perjumpaan. Sejak itu saya belajar, saudaraku. Berarti hal yang paling prioritas untuk diceritakan, itu adalah apa? Yesus. Itu adalah prioritas untuk diceritakan. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapan lagi saya akan ketemu dia. Saya tidak tahu. Kalian aja deh yang punya family. Oh itu saudara dari mamaku, saudara dari bapakku. Kapan kau terakhir ketemu? Mungkinkah kau ketemu lagi? Atau ada rencana ketemu? Atau bahkan mungkin sudah tidak pernah ketemu lagi, saudaraku. Sekali lagi pertanyaannya adalah, berita apa yang akan kau prioritaskan untuk ceritakan kepada dia? Karena itu adalah berita yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Silahkan kau berkarya terus di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.